Halo, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu metode penting dalam price action, yaitu cara menggambar trendline ya. Kita akan belajar caranya menggambar satu persatu dan kita akan pahami bersama apa sebenarnya manfaat untuk menggambar trendline ini ya. Jadi secara singkat, kenapa trendline ini diperlukan adalah karena harga itu selalu bergerak di dalam bentuk gelombang ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini adalah gelombang turun, kan pergerakannya dia berubah kayak gelombang kan, bukan sebuah pergerakan yang lurus jret ini ya kan. Juga ini waktu naik harga itu selalu bergerak seperti ular ya, seperti gelombang, jadi nggak bergerak dalam garis lurus pula ya. Jadi itu sebabnya kita perlu menggunakan trendline di dalam trading kita. Oke, kita akan bahas dulu definisinya satu-satu ya. Jadi trendline ya. Kenapa perlu dipakai? Yang satu itu alasannya adalah harga bergerak dalam bentuk gelombang. Itu alasan yang pertama kenapa kita perlu namanya trend ya. Trend itu sebenarnya adalah arah ya. Jadi trend itu adalah arah. Nanti saya ketik ya. Jadi harga itu pada dasarnya bergerak dalam bentuk gelombang naik turun, baik itu dia gelombangnya landai atau mungkin gelombangnya cepat ya. Tapi apapun itu harga selalu bergerak dalam bentuk gelombang ya. Tidak selalu serapi ini, kadang-kadang bisa rapi atau marketnya lagi enak ya, tapi kadang-kadang juga bisa agak liar. Tapi apapun itu tetap bisa dideteksi bahwa gerakannya adalah selalu gerakan naik turun dan bukan gerakan yang lurus atau lurus begini ya. Itu adalah alasan yang pertama, karena harga bergerak dalam bentuk gelombang. Seperti di dunia ini juga ada gelombang energi ya, ada gelombang cahaya, ada gelombang longitudinal, ada gelombang macam-macam ya, ada tsunami pun gelombang ya, ada gelombang getaran, ada gelombang suara. Nah, semua itu gelombang lah. Dan harga pun ajaibnya di dunia ini juga bergeraknya itu dalam bentuk gelombang ya. Jadi itu adalah alasan yang pertama kenapa kita perlu trendline ya. Harga bergerak dalam bentuk gelombang, ini saya hapus dulu. Yang kedua adalah perlu cara. Sebenarnya simpel, sederhana buat melihat apakah, buat mendeteksi arah tren sebuah harga ya kan. Jadi misalnya kita ambil posisi buy, kita misalnya buy sebuah market, kita kan maunya harga itu naik. Nah, kita kan perlu tahu apakah harga itu masih layak kita beli dan bisa mencapai target yang kita harapkan, ataukah sebelum sampai target kita harus putus dulu ya kan, karena mungkin ada perubahan, tiba-tiba harga turun. Bagaimana cara tahunya ya? Cara tahunya salah satu yang paling penting adalah dengan trendline. Jadi misalnya begini, kita beli di posisi bawah, kemudian harga bergerak naik turun, naik turun, naik turun. Nah, selama harga masih berada di dalam garis ini namanya garis trendline, masih rapih ya, masih sejajar rapi dan naik dalam bentuk diagonal secara bertahap ya, berarti kemungkinan target kita akan bisa tercapai, atau belum ada sesuatu yang mengkhawatirkan untuk kita hold harga ini sampai lebih tinggi lagi. Tapi apabila misalnya tiba-tiba ini tren garis yang ini namanya garis trendline deh. Jadi misalnya tiba-tiba ini diterabas, ini kita sudah harus warning. Kenapa kok ini dipotong? Ya, setelah dipotong ini kita mesti mulai jaga-jaga. Apakah kita sudah harus mengakhiri posisi kita? Apakah kita tetap tahan? Ya, jadi kalau sudah di break, ini namanya di break ya, dilanggar garis trendline ini dilanggar. Kita mesti lihat lagi apakah dia sanggup balik lagi ke atas, membentuk gelombang lanjutan ke atas ya, atau
dia malah membentuk gelombang ke bawah. Kalau dia membentuk gelombang ke bawah, maka ini namanya sudah terjadi perubahan arah tren, dan kita sudah harus mengakhiri posisi kita yang semula kita ini buy di sini. Ya, jadi kita sudah harus cut posisi kalau sudah mulai terjadi perubahan arah tren. Ya. Jadi ini salah satu contoh ringkas untuk mendeteksi arah tren. Berarti ini sudah terdeteksi arah tren mulai berubah, itu mulai terdeteksi di tengah-tengah ini tadi yang saya bilang garisnya dilanggar. Jadi mulai terdeteksi. Jadi kalau misalnya ini dilanggar sedikit kemudian dia naik lagi, ya berarti masih dalam track yang kita bisa toleransi. Itu namanya sebuah cara untuk mendeteksi arah harga dengan metode trendline. Ya, itu caranya secara singkat. Nanti kita praktek langsung pada chart. Jadi ini alasannya. Alasan perlu trendline. Yang kedua adalah trendline itu sendiri. Ya, trendline itu adalah garis pandu. Ya, garis pandu. Saya katakan garis pandu arah harga arah harga ke atas atau bawah. Itu adalah definisinya trendline. Kemudian trendline adalah sebagai support atau resisten. Yang berbentuk diagonal. Jadi support dan resisten itu biasanya kan kita taunya garis support dan resisten yang bentuknya horizontal, ya kan. Jadi sebenarnya support dan resisten itu ada beberapa bentuk. Yang pertama horizontal, yang kedua adalah support dan resisten yang bentuknya diagonal. Ya, berbentuk diagonal. Ini namanya disebut dengan trendline. Kalau dua gini juga namanya trendline, tapi namanya channel trendline. Itu nanti kita praktek ya di chartnya. Jadi support dan resisten itu ada banyak sekali bentuknya. Ya nggak banyak sekali sih, banyak. Jadi bentuknya itu ada yang horizontal, ada yang diagonal, ada yang dynamic. Nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya menggambar trendline. Bukan yang ketiga ya, bukan. Cara menggambar. Jadi yang pertama caranya adalah untuk uptrend dimulai dari bawah. Digambar, dimulai gambar dari bawah, dari ujung-ujung bawah harga pada chart. Untuk downtrend sebaliknya, ya, dari ujung-ujung atas harga pada chart. Dan kemudian ujung-ujungnya dimaksud adalah dari shadow candle. Saya ingatkan lagi, dari shadow candle. Jadi misalnya begini, yang tadi saya gambar, ya kan, yang tadi saya gambar ini, saya gambar lagi. Jadi misalnya gini ya, saya pindah dulu sedikit ke sini. Jadi misalnya kita mau mendeteksi sebuah uptrend, ya, kita akan mengambil bagian bawah dari
harga. Ini bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya, kita tarik garis lurus dan kita akan melihat bahwa nanti harga itu kalau misalnya on the track dia akan bergerak mengikuti atau mematuhi garis ini ya. Jadi gambar itu dari bawah untuk sebuah uptrend line. Itu yang saya maksud dari bawah. Kemudian kalau sebuah downtrend kita mau mendeteksi oh ini harga ini downtrend apa enggak gitu ya. Itu kita gambarnya dari kepalanya. Dari kepala dua yang pertama kita gambar dan kita tarik garis lurus dan kita akan melihat nanti apakah dia masih mematuhi garis downtrend ini atau tidak ya, atau mulai di break kemudian balik lagi atau sudah mulai di break sangat banyak dan kemudian dia berubah arah. Kalau dia berubah arah ya kita ambil dari pantatnya lagi ya, dari bawahnya. Baik, kita akan mulai mencurigai ada perubahan arah tren dari turun menjadi naik. Kalau naik kita ambil tadi seperti yang ngomong dari bawah. Ya, jadi itu adalah beberapa maksudnya cara-cara awalnya untuk menggambar trendline ya. Kemudian untuk ujung bawah yang dimaksud itu bagaimana Pak? Jadi yang perlu kita ketahui ya, menggambar trendline itu adalah pada ujung shadownya. Jadi misalnya ini ada shadow, itu nanti kita akan praktekin ya di chart. Jadi misalnya ada shadow, kemudian ini ada body, kemudian di sini ada shadow lagi, singkatnya seperti itulah. Kemudian ada shadow ya, kita itu gambarnya dari shadownya, dari pojok sini kita hubungkan dengan pojok yang ini, bukan ini ya, bukan body, tapi dari ujung bayangannya. Jadi misalnya bayangannya ini misalnya agak panjang ya, jadi kita ambil ujungnya ya, caranya seperti itu. Dan kita akan nanti menemukan beberapa banyak yang nanti ya paling sejajar, itu yang akan kita ambil sebagai patokan trendline yang benar ya. Itu caranya. Jadi ada pengajar yang bilang sebaiknya dari body yang benar, kayak kalau menurut saya dari shadownya. Kenapa alasannya? Karena shadow ya, karena shadow adalah jejak harga yang pernah disentuh oleh harga. Adalah jejak yang pernah disentuh oleh harga, berarti itu area pernah dilalui ya. Jadi menurut saya dan dari apa yang saya pelajari dan amati, justru di dalam shadow itulah tersimpan banyak rahasianya ya. Jadi kalau saya anjurkan kalau Anda menggambar trendline itu bukan dari body candle, melainkan dari shadownya. Justru shadownya ini yang perlu Anda perhatikan dengan lebih detail ya. Oke, kita akan segera langsung praktek cara menggambar trendline-nya pada chart yang terbaru ya. Ini saya ambil contoh chartnya XAU atau gold ya. Pada kondisi yang terbaru ya, kita lihat aja bagaimana cara menggambar trennya Pak. Pertama-tama ya kita lihat dari penggalan harga yang ya kira-kira terakhir lah ya, agak terakhir. Kita lihat ini dari naik dia menjadi turun, kemudian naik lagi dan tidak berhasil membentuk higher high ya. Tadi saya lupa jelasin di catatan tentang ujung harga itu harusnya ada tambahannya. Kalau dari bawah ya uptrend line itu kita cari lower high, kalau dari atas kalau untuk mendeteksi downtrend kita mencari lower high ya, nanti kita tambahkan. Jadi habis naik dia turun kemudian berusaha naik lagi ya, kita mesti baca dulu. Dan ini terbentuk lower high ya, ini high, ini higher high ya, tapi kita ini kejauhan lah, kita ambil trendline yang terdekat aja.
Jadi sebenarnya banyak sekali kebebasan ya untuk menggambar trendline ini, bisa dari mana-mana. Jadi tergantung juga dari setiap orang, pasti pandangannya sedikit-sedikit berbeda lah ya. Tapi secara garis besar tentunya akan sama, nggak mungkin beda terlalu banyak ya. Kalau beda terlalu banyak ya mungkin salah ya. Jadi ini terbentuk higher low, lower high. Kalau terbentuk lower high berarti kita curiga bahwa sebaiknya ini trennya kayaknya mulai turun. Berarti kita mendeteksi harga ini apa benar mulai turun, ya kita gambar yang namanya downtrend line. Kita hubungkan antara dua ini, antara high dengan lower high-nya ya. Kita hubungkan dengan ujung-ujungnya ini, ujung-ujung shadow seperti yang tadi saya ngomong ya. Dari ujung-ujung shadownya loh, kalau kita connect-kan, nggak usah sama yang inilah, ini sama yang ini dulu deh. Ini coba saya hapus extensionnya. Nah, kita gambar dari yang ini sama yang ini dulu. Misalnya dari yang kecil ini shadow 1, kita konekin ke shadow yang agak dominan yang kedua. Kita tarik aja. Ini hapus dulu biar kelihatan. Sorry ya, kita hubungkan ya. Misalnya kita nariknya dari sini dulu deh, dari sini ya, dari ujung sini kita hubungkan ke sini. Ini sudah sejajar ya. Kemudian kalau kita perpanjang untuk mendeteksi lebih lanjut ya, berarti kita bisa mendapatkan panduan kira-kira harga kedepannya bakal ke mana, dekat-dekat situnya gitu ya. Nah, mendekati ya. Ini baru dari dua ujung yang paling dekat aja. Nah, kita boleh tarik ujung ini, deketin ke ujung yang baru ini ya, yang lumayan dominan dibandingkan dengan yang ini. Jadi kita ambil yang dominan, kemudian kita pas-pasin gitu loh. Jadi nggak saklek harus satu sama yang kedua, enggak. Setelah terbit ujung-ujung yang lain, kita tuh boleh pertimbangkan. Misalnya ini ujung yang ini keluar, kita boleh pindah sedikit ke sini. Oh, kalau pindah ke sini kayaknya ini jebolnya kebanyakan ya, kurang pas deh rasanya. Jadi belum, misalnya. Berarti Anda masih on track dengan dua garis dominan yang pertama tadi, yang di sini. 1, 2 ya. Ya, setelah sekian lama trendline itu kita biarin tuh, ternyata harga itu istilahnya datengin lagi. Jadi seolah-olah ada garis bayangan. Kalau kita nggak merealisasikannya secara garis fisik kayak gini, seolah-olah harga itu mentaati hukum pergerakan trendline ya. Yang tadi ngomong ada hukum pergerakan gelombang, dan dia patuh, dia nyentuh kemudian turun lagi. Dan sekarang apa yang terjadi? Dia naik lagi, ya kan? Dia datengin lagi garis bayangan ini. Andai kata ini nggak ada, tapi kan dengan ilmu cara press action menggambar garis trendline ya, kita adakan. Dan kita lihat buktinya, dia menyentuh lagi area trendline yang tadi kita gambar. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Ini contoh cara menggambar downtrend line. Jadi boleh dikata pada saat ini, sejauh ini ya, mulai Juni sampai Agustus dan mungkin nanti sampai Oktober, kemungkinan gold berada di dalam fase downtrend ya. Ini kan turun ya, berarti downtrend. Ini membentuk lagi lower high ya. Jadi ini salah satu cara gambarnya di ujung-ujung shadownya. Ini juga kenanya pas di ujung shadow ya. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat, kelihatannya harga sudah mulai kuat untuk nembus sedikit dari trend lainnya ya, mulai ada pemberontakan. Nah, tinggal kita lihat seberapa kuat nanti. Apakah harga itu nanti akan tembus ke atas kemudian membentuk gelombang baru, sehingga kita bisa mengkonekkan gelombang ujung harga ini dengan ujung harga yang ini, atau tidak ya. Itu caranya. Jadi kita tunggu aja. Kalau misalnya harga itu tidak berhasil
menjebol garis trendline yang turun ini, berarti harga kan nggak kuat nih, dia akan turun kan. Kemungkinan dia akan turun lagi, kemudian akan ngetes lagi ke atas, berusaha lagi. Kemudian kalau nggak berhasil dia akan turun lagi dan begitu seterusnya. Dan selama harga itu bergerak di dalam bentuk gelombang menuju ke bawah, itu berarti secara tren, berarti emas ya, itu berada dalam fase downtrend untuk time frame daily. Jadi kita bisa gambar trendline ini di time frame mana aja gitu ya. Biasanya saya suka untuk lebih mengkonfirmasi, saya akan copy trendline yang atas ini menuju ke bawah, saya pasin dengan gelombang-gelombang dengan ujung-ujung harga maksud saya yang ada di bawah. Loh, ini pas lagi kan, 1, 2. Kita cari yang pas, kita pasin, kita cari yang pas, dan ternyata ini rapi banget ya. Dan ini tembus sedikit naik, mendal. Seperti yang saya ngomong tadi, ini kena support, makanya harga itu mendal. Kena support trendline dan mantul. Ini juga support trendline dan mantul. Cuman ini pantulannya lebih kencang. Dan sekarang kena ke atas lagi. Apakah dia kena ini disebut kena ini juga resisten yang seperti tadi saya sebutkan. Apakah tembus? Nah, ini masih belum tahu. Kita nantikan aja. Ini kan live ini. Saat ini pasar gold kan lagi buka. Mulai ketahan kan. Jadi dia jret ini, kemudian ada perlawanan. Kenapa ada perlawanan? Ini karena trendline ini merupakan sebuah resisten juga. Ini mulai merah kan candlenya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah mulai merah terus nanti dia naik lagi dan terjadi skenario yang seperti saya gambar ini ya, atau nggak kuat dan dia turun lagi. Nah, itu dia. Jadi kita masih bisa mendeteksi arah tren gold ini masih turun. Jadi kita lebih bisa prioritas untuk posisi sell. Itu gunanya menggambar trendline. Kalau ternyata jebol Pak, ya berarti ada kemungkinan mulai terjadi perubahan arah tren. Tapi perubahan arah tren itu lebih terkonfirmasi lagi ketika dia sudah membentuk gelombang higher low, kemudian dia naik lagi. Nah, kalau misalnya ini terbentuk kayak begini, kita bisa naik garis trendline itu dari ujung harga bisa dari sini, atau dari, kalau saya biasanya kalau yang ekstrim begini saya nggak ngambil yang paling bawah, saya ngambilnya yang sini. Kita bisa ngambil, ada dua pilihan lah ya, kita coba dari sini dulu, kita tarik, kita pasin. Kalau sudah terbentuk higher low ya, berarti ini mulai terbentuk up trendline gitulah. Nah, kita lihat lagi setelah terbentuk up trendline ini, misalnya terbentuk up trendline, harga naik, apakah masih bisa mantul lagi nggak di sini dan naik lagi, atau jebol? Nah, kalau jebol ya berarti dia berubah lagi, turun, menjadi turun, dan kita tarik lagi garis trendline yang di sini, berarti down trendline ya. Jadi begitu caranya untuk menggambar trendline ya. Bisa, bila Anda tidak merasa begitu jelas, Anda coba bisa ulangi lagi apa yang saya jelaskan tadi, atau Anda bisa bergabung di grup kami, grup Telegram. Di sana kita akan diskusi banyak tentang harga saham atau harga market apapun setiap hari, dan juga ada beberapa diskusi tentang edukasi seperti yang saya jelaskan pada ini ya. Oke, kita ambil lagi contoh yang di masa yang lampau ya. Nah, kita ambil kali ini, coba kita uptrend ya. Nah, ini kita ambil ujungnya yang di bawah, kemudian sebentar, ini saya hilangin dulu aja ujungnya di bawah ya. Dari bawah kita gambar, paling bawah kita hubungkan dengan titik berikutnya, dan titik berikutnya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ada yang lebih dominan dari titik yang kedua, saya lebih suka ngambilnya yang kedua.
Jadi kita itu ambilnya yang pertama yang dominan, yang signifikan. Ini kan dominan, ini dominan. Maksudnya lebih menonjol. Ini kan lebih meragukan, lebih kurang tajam dibandingkan ini. Jadi lebih suka saya ngambilnya yang kedua, yang ketiga. Kemudian saya perpanjang garis ini secara otomatis. Nah, Anda lihat terbentuk lagi di sini, direspon maksudnya, bukan terbentuk. Ya, jadi inilah keajaiban trendline kalau saya bilang. Jadi Anda bisa, begitu trendline ini terbentuk, andai kata bagian ini belum muncul, kan garis ini sudah keluar, Anda bisa mulai mengincar ketika harga mendekati garis biru ini, dan ternyata benar terjadi kenaikan, dan Anda sudah profit ini, lumayan ini, beberapa pips, karena daily ya, bukan beberapa, banyak pips ini. Nah, ternyata kemudian dia membentuk ini apa? Kalau kita lihat, ini membentuk lower high. Ini kan highest, ini lower high. Saya tulis ya, seperti tadi kita bahas. Lower high. Ya, kalau sudah membentuk lower high, ya Anda boleh mulai hati-hati. Jangan ambil posisi buy lagi di sini. Jangan-jangan ini mulai terjadi downtrend. Dan benar kan, ini dijebol, jebret. Ya kan? Jadi kita mulai gambar dong. Ini sekarang bukan lagi uptrend, tapi uptrendnya ini sudah patah. Biasanya saya kasih gambarnya titik-titik, ya kan, untuk mengetahui bahwa hey, ini sudah bukan posisi buy lagi, melainkan posisi sell. Kemudian andai kata ini yang ke depan ini belum muncul ya, masih kena blok. Saya gambar coba. Jadi yang ini misalnya belum muncul, yang saya kasih kotak merah ini. Belum muncul ya anggapannya. Belum muncul. Ya. Oh, kok gini lagi ya? Belum muncul. Ya, belum muncul anggapannya. Nah, garis ini kan sudah menohok lurus ke depan ini, ke bawah ini. Padahal ini belum muncul kan, waktu dua ujung ini terjadi. Dan di masa yang akan datang setelah harga terbentuk, ternyata tuh dia merespon. Inilah kekuatan trendline. Jadi kalau kita misalnya harga ini belum keluar dan garis ini kita sudah bisa gambar duluan, maka kita bisa menempatkan posisi order untuk sell di sini. Ya kita udah untung. Sell ya kan, stop lossnya di atas begini. Kemudian drop harga. Merespon apa? Merespon garis resistant trendline. Saya tulis ya, resistant trendline. Ya. Jadi begitu secara singkat cara untuk menggambar trendline. Anda perlu latihan untuk semakin sensitif dan semakin lebih presisi. Tentu Anda perlu latihan, dan kalau Anda nggak ngerti Anda bisa tanya oleh senior-senior Anda. Diperlukan latihan mungkin menurut saya bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan, sampai semakin lama semakin tajam, semakin peka. Ya, kita coba satu market lagi ya, misalnya Euro USD deh misalnya ya. Nah, ya kan? Nah, ini cara menggambar trendnya bagaimana, Pak? Nah, kita kan misalnya baru mau trade ini, baru mau trade Euro USD, enaknya kita mau ambil posisi buy apa posisi sell, atau gini, atau trendnya ini lagi naik apa turun ya. Dari sini kan kelihatan. Pada saat terakhir, pada penggalan swing yang terakhir, ini kan harga turun jelas. Ya sudah, karena harga itu turun, maka kita ambil ujung yang paling tinggi, kita hubungkan. Ini kok ditabrak, Pak? Ya, karena saya tadi bilang, kita juga selain ujung shadow, kita itu juga harus cek ujung shadownya itu yang paling banyak sejajar yang mana. Ini kan ada yang tinggi, ada yang pendek. Kalau kita lihat kan yang pendek yang paling banyak
rata, paling banyak samanya. Ya, ini satu, kemudian yang pendek kan, yang pendek lagi, ya. Dan kemudian kalau kita tarik garis, tuh ternyata dia pas banget disentuh lagi oleh harga, ya. Jadi itu salah satu caranya ya, selain ujung-ujung yang dominan ya. Kalau ada lebih-lebih sedikit kita bisa tolerir lah ini. Ada yang tembus-tembus sedikit kemudian masuk lagi, itu kita boleh abaikan. Kalau misalnya ada yang lebih pendek namun lebih rata dan lebih banyak, ya kita bisa boleh ambil yang pendek-pendek gitu. Dan ini ternyata pas banget. Ya, itu caranya. Kemudian misalnya nih ini misalnya, ya misalnya harga ini belum keluar dan kita mau gambar trendline dari ujung yang paling bawah, kita gambar ke dua ujung lain yang lebih dominan. Tuh, pas banget. Ya, terjadilah uptrend. Dan di sini mulai terjadi pelanggaran tren. Mulai garis, bukan harga, garis mulai dilanggar. Tanda-tanda perubahan arah. Ya, di sini itu garis mulai dilanggar. Saya gambaran, saya kasih lingkaran aja nih. Disinilah mulai terjadi pelanggaran harga yang saya bulatin ungu. Mulai dipecah garis birunya dan mulailah terbentuk si garis merah ini. Karena dia mulai terbentuk yang seperti saya bilang ada lower high, ya. Anda lihat tadi video beberapa saat yang lalu, ya. Jadi sangat simpel cara menggambar trendline. Kalau saya suka saya copy begini ke atas, otomatis saya paskan dengan ujung-ujung yang rapi juga. Ini kan rapi nih, 1, 2, 3, saya pasin kurang lebih loh, pasan 1, 2, 3, ini hampir kena dikit lah, selisih minor banget. Jadi kita lihat harga itu nurut seperti terbentuk wave, ya. Dan ini mulai terbentuk wave yang melandai, ya. Kalau kita gambar lagi misalnya, ini boleh aja kita gambar lagi begini untuk menggaris apakah masih on the track apa enggak. Tuh, kalau kita gambar garis yang lebih tipis, kita mulai melihat bahwa kenaikannya mulai melemah dan mulai melandai kan garisnya. Ya, oh berarti ini jangan-jangan udah mulai melemah nih, ya. Mulai menurun kan, kita curiganya turun, jadi kita gambarnya di atas, ya kan. Apakah mulai menurun? Dan ternyata benar, ini break, ya. Ini pun secara visual sudah bisa kita amati langsung, ya, nggak perlu gambar garis pun kita udah melihat loh, ujungnya kok mulai memendek, ya. Terus ini dari tinggi lebih pendek, wah ini mau jebol, ya. Dan benar terjadilah penjebolan atau perubahan arah tren dari atas sekarang menjadi menurun. Di arah yang turun ini saya gambar, saya copy lagi, loh saya pasin dengan ujung-ujungnya di sini, mainin aja, loh pas kan. Nah, ya kan, hampir pas lah. Nah, ini sama ini sama ini sama ini, ya kan. Kalau Anda kurang serak, Anda boleh geser lagi ke bawah untuk cari-cari posisi untuk menentukan kalau garis yang bawah ini berarti nanti jadi target. Kalau misalnya Anda ambil posisi sell, turun bisa menjadi target. Anda pasang di paling ujung gini juga boleh, tapi saya kurang suka. Saya lebih baik coba, oh ini kok ada yang pas, jadi nggak apa-apa deh. Ini dari sini, kemudian ini kok cocok sama ini, ya udah saya biarin. Jadi berarti ini adalah downtrend line yang bawah, dan kemungkinan ini bisa juga menjadi support. Jadi misalnya nanti harga itu turun, ya saya mungkin TP-nya di sini, gitu loh. Jadi ini menjadi support yang bawah, yang atasnya menjadi resisten. Jadi ini saya samain area ujung shadow yang ini sama yang ini, kok pas. Padahal ini tadi saya ngopi duplikat aja kan. Jadi begitu teman-teman, saudara-saudara trader semua, pemirsa. Trendline ini membuat chart kita menjadi rapi dan lebih terstruktur, dan memudahkan kita untuk melihat sebuah arah pergerakan harga dengan lebih jelas, clear, ya.
Ini turun kan, tuh cakep banget gitu loh. Jadi masih on track ya. Ini pun sebenarnya terjadi trendline lagi, cuma kalau kita gambar satu-satu nanti di ruame catnya ya. Ini bisa juga sebenarnya kalau mau kita gambar begini, terus ini kita gambar lagi ya. Itu nanti lama-lama Anda akan menemukan cara-cara Anda sendiri, tapi yang jelas yang saya terangkan di sini adalah basicnya, hal yang penting untuk Anda pahami dan kemudian Anda asah skill Anda supaya maksudnya kemampuan Anda untuk menggambar itu lebih baik lagi. Jadi tadi ada yang kurang ya, saya tambahin di sini untuk mengambil ujung-ujung harga bawah chart. Ujung-ujung bawah yang membentuk higher low ya, jadi ujung bawah yang lebih tinggi. Dan sebaliknya untuk uptrend ya membentuk lower high ya. Ini yang kurang tadi. Saya kira sudah cukup banyak dan sudah cukup jelas apa yang saya terangkan untuk cara menggambar trendline ini. Saya harap Anda yang sudah melihat video ini boleh belajar praktek supaya Anda skillnya semakin matang untuk cara menggambar trendline dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari trendline ini ya. Kita akan lanjut berikutnya dengan video edukasi yang lain. Dan bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silahkan boleh like dan subscribe dan boleh share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda pun boleh mendapatkan manfaat yang sama dari video edukasi ini. Saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dalam pembahasan trendline, dan kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam profit.